Selamat malam, salam. Halo. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita berteduh diri sejenak di hadapan hadirat Tuhan untuk kita masuk dalam ibadah penghiburan. Dan memulainya, saya ajak kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan ayat 4. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, dan kata-kata selanjutnya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita berdoa. Tinggallah serta kami dalam duka yang kami hadapi ini, Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami semua. Dan mari berbicaralah kepada kami ya Tuhan, lewat firman-Mu, karena firman-Mu itulah kekuatan penghiburan bagi kami. Hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai untuk menyampaikan perenungan firman-Mu. Hambalah dalam manusia yang sungguh tidak layak dan terbatas di hadapan hadirat Tuhan. Mari Tuhan lewat Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu kami pahami, kami terima, dan kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari datang dan berfirmanlah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kekasih-kekasih Tuhan, meski dalam keadaan apapun, termasuk duka yang kita hadapi, tapi Tuhan merindukan untuk kita senantiasa menjadi anak-anak-Nya yang selalu rindu akan kebenaran sabdanya. Karena dengannya maka kita disebut sebagai orang-orang yang mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada 3 bagian yang akan saya sampaikan dalam perenungan untuk sabda Tuhan ini, tentang hal manusia yang berharga. Pertama-tama dilihat dari sudut budaya, yang kedua dilihat dari sudut kehidupan sosial bermasyarakat,
Dan yang ketiga, dilihat dari sisi kehidupan Kristiani. Bagian yang pertama, kekasih-kekasih Tuhan, dari sudut budaya. Kita khususnya sebagai orang Sumba menghargai sesama. Ada beberapa tahap yang paling nyata. Saya sampaikan 2 tahap yang karena itu yang besar, yang melibatkan banyak orang dan melibatkan pengorbanan yang besar, yaitu seperti saat adat perkawinan. Maka di situ akan melibatkan pihak keluarga, paling tidak 2 keluarga besar, dan di situ juga ada pengorbanan ternak dan lain sebagainya. Tapi bukan saja hal yang besar itu untuk orang yang masih hidup tadi dalam urusan adat perkawinan. Bahkan terlebih-lebih saat sesama itu Tuhan panggil pulang. Sebagai orang Sumba, itu melibatkan terlalu banyak keluarga, bahkan kerabat, kenalan, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa manusia itu di pandangan sesamanya sebagai orang berbudaya itu sungguh berharga. Kita lihat lagi dari sudut kehidupan sosial bermasyarakat. Kita tahu bersama dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu yang menunjukkan manusia itu berharga dari aturan-aturan yang ada, bahwa seseorang harus dihargai harkat dan martabatnya, karena melihat dari sudut manusia itu berharga. Tapi pada umumnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat, termasuk juga tentunya dalam kehidupan berbudaya, kalau seseorang itu sudah meninggal, kita paling ingat hal-hal baik dalam hidupnya, dan di situ hal yang berharga kita akan muncul. Mari kita lihat bagian yang ketiga, dari sisi pandangan Kristiani. Dia lebih agung, lebih tinggi, dan tiada terbandingi. Kenapa? Karena yang mengatakan bahwa manusia itu berharga bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan mengatakan manusia itu berharga? Pertama, karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Ia memberi manusia apa yang ada dari dirinya, meskipun itu sebagian kecil, tetapi membuat manusia itu menjadi makhluk yang mulia, melebihi dari ciptaan yang lain. Karena itu manusia diangkat sebagai kepala atas ciptaan. Tetapi karena manusia pertama sebagai kepala atas ciptaan itu jatuh dalam dosa, maka semua manusia mewarisi dosa itu. Tetapi luar biasanya kasih Allah yang memandang manusia ini sungguh berharga, sehingga Ia sendiri merancangkan keselamatan untuk mengangkat manusia yang tadi rusak kemuliaannya, gambar yang ada dalam dirinya, menjadi kembali mulia dan berharga di hadapan hadirat Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Itu hal yang sungguh luar biasa. Siapakah manusia ini, termasuk saya dan saudara? Bahkan mungkin saya katakan tadi, ada saatnya saat orang ada di dalam urusan, saat dia hidup urusan perkawinan, saat dia meninggal urusan kematian. Tetapi hari-hari yang dijalani dalam kehidupan manusia, yang ada justru seringkali pertengkaran. Hal menghargai satu dan yang lainnya, itu menjadi satu hal yang mahal sekali, yang sulit diperoleh. Karena ada 2 hal yang seringkali menjadi pergumulan manusia. Yang pertama, karena manusia merasa bahwa dirinya sendiri tidak berharga. Karena melihat banyak orang, saya mohon di sebelah tolong tenang, bapak-bapak di sebelah, karena suaranya terdengar keras di sini ya. Karena apa?
Manusia merasa dirinya kurang berharga karena orang lain terlalu banyak dan dia melihat orang ini lebih berharga, orang ini lebih berharga dari saya, sehingga merasa bahwa saya ini tidak berharga, tidak bernilai. Bahkan orang lain juga memandang sesamanya tidak berharga, kurang berharga. Sering terjadi. Sedangkan jelas-jelas kekasih-kekasih Tuhan, bahkan kalau kita melihat secara logika saja, kalau seekor ternak, contohnya kerbau yang harga 150 juta, itu mungkin mah dapat. Waktu ditawar dia sehat 150 juta. Waktu dia sakit apakah masih 150 juta? Hewan harga sudah turun. Apalagi kalau dia mati, mungkin hanya dagingnya dan mungkin hanya tanduknya. Itu sudah sisa berapa? Tapi manusia berharga di mata Tuhan. Sungguh luar biasa. Karena apa kekasih-kekasih Tuhan? Manusia telah mendapatkan kasih Tuhan yang tertinggi dalam Yesus Kristus. Itu hal yang luar biasa. Dengan demikian, maka dapat kita renungkan. Pertama, saya mau kasih sebuah pengajaran kepada saudara-saudara saya, khususnya Wek Bodung. Kadang-kadang suara sesama kita saat dia masih hidup, dia majelis, itu merasa biasa saja. Tapi mari kita lihat, meskipun dianggap biasa seorang hamba Tuhan di tengah-tengah pelayanannya, tapi di mata Tuhan ia berharga dan dia diberi otoritas, diberi kuasa oleh Allah, dan bahkan Allah mendampingi hamba Tuhan ini yang meninggal dalam jabatan penentuannya untuk tetap setia meskipun ia menghadapi tantangan demi tantangan yang tidak mudah dalam hidup dan pelayanan. Luar biasa. Seharusnya kita bangga dan menjadi teladan bagaimana cara hidup seperti ini. Saya sangat-sangat terpukul, sangat-sangat sedih, hampir tidak bisa mengucapkan doa saat di rumah sakit. Saya seperti tidak percaya. Tetapi ada sukacita yang Tuhan hadirkan di dalam diri saya. Ada satu kebanggaan secara rohani yang Tuhan hadirkan. Karena apa? Karena beliau memang telah menyatakan bahwa Tuhan yang ia percaya telah memandang hidupnya berharga. Karena itu dia mengisi hidupnya benar-benar untuk hal-hal yang berharga. Hal yang berharga itu apa? Atau harta yang paling berharga itu apa? Kita bisa hitung di dunia ini segala macam harta, semuanya fana. Tapi dia menyampaikan firman Tuhan. Dan terakhir kemarin saat Ibu Guru Injil yang pimpin khotbah di pusat, saya mendengar cerita bahwa Ibu Guru Injil minta beliau yang baca firman. Saya sungguh mengagungkan Tuhan. Saya bilang Tuhan punya rencana luar biasa. Di hari Tuhan akan panggil dia pulang. Tapi Tuhan memakai hambanya dari mimbar untuk terhubung dengan dia, untuk dia menyampaikan firman yang terakhir. Itu bukan gampang. Renungkan secara mendalam bahwa dia hamba Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan hargai, yang sungguh-sungguh harus di mata kita. Kita harus berikan penghargaan yang tertinggi dan memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada Oma Kekasih, membawa sebuah kebanggaan tersendiri karena Tuhan menempatkan orang yang luar biasa dalam kehidupan Oma, bahkan anak-anak, anak mantu. Dan dalam gereja kami sungguh dalam keadaan terharu, tapi kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberi seorang anak Tuhan yang sungguh luar biasa, yang menjadi teladan iman bagi kami. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberi dan yang telah mengambilnya, karena ia ada di sisi Tuhan. Ia mendapatkan kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu keyakinan iman kita. Tuhan memberkati firman, memberkati kita semua dengan firman dan kekuatan penghiburan dari. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 364, bait yang keempat. Berserah kepada Tuhan ku berikan diriku,
berserah kepada Tuhan, ku berikan diri. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita satu hati dalam doa. Dalam keadaan duka ini, kami berserah diri kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup dan mati manusia. Tetapi ada pengharapan yang besar dalam diri kami. Sesuai firman Tuhan, berharga kematian setiap orang yang Tuhan kasihi. Dan Tuhan adil. Kami percaya bahwa anak-Mu yang Tuhan panggil pulang ini, Tuhan yang memperkenankan ia selama ia menjalani hidup, khususnya di tengah-tengah kehidupan keluarga di Wanukaka, khususnya dalam pelayanan Tuhan di jemaat. Tuhan mendampingi dia. Tuhan memperkenankan hamba-Mu ini untuk menjadi teladan iman bagi kami dalam kesetiaannya, ketaatannya, untuk percaya kepada Yesus dan untuk menjalankan tugas panggilan Yesus Kristus. Dalam kehilangan ini ada rasa bangga dalam diri kami secara orang-orang beriman, karena Tuhan sungguh luar biasa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan terus tanam artikan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menerapkan terlebih khususnya dalam menghadapi duka cita ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terlalu banyak orang yang merasa kehilangan. Bukan saja kami, keluarga, bukan saja jemaat, tetapi seluruh wilayah Wanukaka ini. Beliau cukup lama sampai bahkan di hari Tuhan panggil pulang, ia masih memiliki jabatan-jabatan di aras klasis. Bahkan ia pernah mengabdi di perusahaan daerah untuk Sumba Barat ini. Dedikasi hidupnya sungguh luar biasa. Tuhan, kami percaya bahwa di saat Tuhan panggil pulang, Tuhan melihat keberadaan hidupnya. Sudah cukup ia menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Karena itu dengan kerelaan hati, kami kembalikan ia ke hadapan hadirat Tuhan. Sambil kami mohon, Tuhan terus hibur, kuatkan Oma, anak-anak, anak mantu, bahkan kami semua keluarga yang merasa kehilangan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini ada persembahan sebagai ungkapan iman anak-anak Tuhan dalam peristiwa duka ini. Berkatilah ya Tuhan, menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan, yang semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mohon, selama proses duka ini, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampunilah segala pelanggaran kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, atas nama majelis jemaat bahkan seluruh warga jemaat Upmada, mengucapkan turut berduka yang mendalam bagi Oma Kekasih, bagi anak-anak, anak mantu cucu.
Kiranya dengan firman Tuhan malam ini dan malam-malam selanjutnya ada kekuatan penghiburan yang terus bertambah-tambah. Bahkan kita percaya Roh Kudus yang ada dalam setiap diri orang percaya akan bekerja secara luar biasa untuk tetap memberi peneguhan iman, untuk tetap menghibur, menguatkan Oma dan semua keluarga duka. Sampai di sini pelayanan malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti jalannya ibadah ini sebagai bagian dukungan doa kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Saya kembalikan